Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuazir Radia dari 12 IPS 3 akan menganalisis dan menjumlahkan neraca saldo dan jumlah penyelesaian ke dalam kertas kerja. Berikut merupakan kertas kerja dari bengkel motor kawan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Terdapat nama akun, neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Berikut merupakan neraca saldo yang telah kita pindahkan ke dalam kertas kerja, yaitu neraca saldo bengkel motor kawan. Nama akunnya ada kas, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal, prive, pendapatan servis, beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban kebersihan, dan beban rupa-rupa. Selanjutnya kita akan memindahkan jumlah penyesuaian bengkel motor kawan ke dalam kertas kerja. Ada perlengkapan bertambah di kredit 1.250.000, ada peralatan bertambah di kredit 810.000, ada pendapatan servis bertambah di kredit 105.000. Di dalam jumlah penyesuaian, nama akunnya tidak terdapat di neraca saldo, maka kita tambahkan nama akun jumlah penyesuaian ke dalam nama akun berikut, seperti ada beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, piutang usaha, utang listrik. Nama akun berikut ini tidak ada di neraca saldo, maka kita akan menambahkannya ke dalam nama akun. Setelah kita menyumlahkan jumlah akun ke dalam debit dan kredit, maka debit semuanya kita tambahkan dan kredit semuanya juga kita tambahkan atau jumlahkan. Terdapat debitnya yaitu 3.315.000 dan juga kreditnya 3.315.000. Jumlah debit dan kreditnya harus selalu sama. Selanjutnya kita akan mencari neraca saldo setelah penyesuaian pada kertas kerja. Cara mencari neraca saldo setelah penyesuaian yaitu neraca saldo ditambahkan dengan penyesuaian. Jumlah debit dan debit harus ditambahkan. Jumlah kredit dan kredit harus ditambahkan. Jika debit ketemu dengan kredit, maka hasilnya harus dikurangkan dari angka yang terbesar. Contohnya, kalau debitnya besar dan kreditnya kecil, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya mengikut di debit karena debit yang lebih besar. Seperti kas neraca saldonya 1.170.000, nilai penyesuaiannya tidak ada, berarti neraca saldo setelah penyesuaiannya itu 1.170.000. Selanjutnya ada perlengkapan. Neraca saldonya ada 1.280.000. Penyesuaiannya di debit. Penyesuaiannya ada di penyesuaiannya 810.000 ada di kredit. Maka jika debit ketemu kredit, kita lihat berapa nilai yang paling tinggi, yaitu 1.280.000 dikurang 810.000, maka hasilnya 470.000. Karena debit yang paling besar, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya berada di debit, yaitu 470.000. Selanjutnya ada pendapatan servis. Neraca saldo berada di kredit 10.620.000. Jumlah penyesuaian berada di kredit 105.000. Kredit bertemu kredit maka ditambahkan 10.620.000 ditambah 105.000, maka neraca saldo setelah penyesuaian berada di kredit, yaitu dengan jumlah 10.725.000. Begitu seterusnya. Setelah kita jumlahkan jumlah debit dan kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu dengan jumlah debit 17.130.000 dan kredit 17.130.000.
Selanjutnya kita akan mencari laba rugi pada kertas kerja bengkel motor kawan. Cara mencari laba rugi yaitu kita hanya mencari jumlah pendapatan dan jumlah bebannya saja. Seperti jumlah pendapatan servis, neraca saldonya yaitu sebesar 10.725.000 berada di kredit, maka laba ruginya terdapat di kredit yaitu 10.725.000. Selanjutnya ada beban gaji, beban listrik dan beban lainnya. Maka kita lihat dari neraca saldo serta penyesuaiannya berapa jumlahnya. Setelah itu kita pindahkan ke dalam jumlah laba dan jumlah ruginya. Terakhir kita akan mencari neraca pada kertas kerja. Cara mencari neraca yaitu jumlah akun seluruhnya, tetapi tidak dengan akun pendapatan dan akun beban, karena akun pendapatan dan akun beban sudah terdapat di laba rugi. Maka akun selain pendapatan dan beban masuk ke dalam neraca. Seperti kas, neraca saldo setelah penyesuaiannya 1.170.000, maka di neraca terdapat di debit, maka kita pindahkan dari neraca saldo setelah penyesuaiannya jumlahnya ke dalam neraca. Begitu akun-akun seterusnya. Setelah kita menjumlahkan laba rugi dan neraca, jumlah debit dan kreditnya itu berbeda. Seperti laba rugi, jumlah debitnya 9.960.000, kreditnya 10.725.000, tidak sama. Berarti cara mencarinya yaitu dengan cara kredit 10.725.000 dikurangi dengan debit 9.960.000, maka hasilnya dapat 765.000. Selanjutnya ada neraca dengan jumlah debit 7.710.000 dan kredit 6.405.000. Jumlah debit dan kreditnya tidak sama. Nah, itu kita mencarinya dengan 7.710.000 dikurangi dengan kreditnya ada 6.405.000, maka jumlahnya 7.655.000. Maka laba ruginya sama 7.605.000 dengan laba rugi 7.605.000 dan juga neraca 7.605.000.